Bab 45 ini menerangkan tentang masalah anjuran untuk menziarahi ahlul khair, orang-orang yang berbuat baik, wa mujalasatihim, duduk bersama mereka, wa suhbatihim, berkawan dengan mereka, wa mahabbatihim, mencintai mereka, wa talabi ziyaratihim, berusaha untuk menziarahi rumah mereka, wa du'a minhum, meminta doa kepada mereka, wa ziyaratul mawadi' al-fadilah, dan juga menziarahi tempat-tempat yang diutamakan. Ini adalah kelanjutan dari bab sebelumnya, yaitu tentang penghormatan ahli ilmu, orang-orang yang memiliki kebaikan, dan menziarahi ahlul khair adalah salah satu yang diutamakan di dalam Islam. Menziarahi orang yang berbuat baik adalah sesuatu yang diutamakan dalam Islam. Berteman dengan mereka, bergabung. Pada dasarnya manusia lemah. Dia tidak bisa menegakkan kebenaran sendirian. Makanya dia membutuhkan orang lain. Dan orang yang layak untuk menopang kebenaran yang ada pada dirinya yang hendak dia tegakkan adalah orang-orang yang saleh. Orang yang saleh. Setiap seseorang terpengaruh dengan temannya. Sudah jelas, itu kaidah-kaidah di dalam syariat Islam tentang bagaimana manusia terpengaruh dengan kebaikan atau keburukan seseorang. Dan ziarah ahlul khair, menziarahi orang yang baik, semoga kita bisa mendapatkan kebaikan yang serupa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi, orang-orang yang khair dialah orang-orang yang tidak akan mencelakakan orang yang duduk bersamanya. Zalikal qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Itulah satu kaum yang tidak menyengsarakan orang-orang yang duduk bersamanya. Dialah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai seseorang penjual minyak wangi. Kalau seandainya Anda tidak dapat minyak wanginya, sekurang-kurangnya wanginya akan Anda dapatkan dan Anda peroleh. Itulah ahlul khair. Itu adalah orang yang baik. Disebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk berjalan melihat tempat-tempat taman-taman surga di dunia. Ketika malaikat melewati majlis ilmu, majlis hilaqul zikr, mereka pun duduklah, dan ditawarkan juga oleh malaikat-malaikat bersamanya untuk duduk. Mulailah malaikat melebarkan sayapnya menaungi orang-orang yang hidup di majlis ta'lim tersebut. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, illa haffat alaihimul malaikah, kecuali malaikat akan menaungi mereka. Ketenangan timbul, muncul, berkah datang. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, apa yang mereka lakukan? Jadi ketika malaikat hadir, apa yang mereka lakukan? Maka para malaikat mengatakan, dan Allah lebih mengetahuinya, ya Rabb, sesungguhnya mereka mensucikan Engkau, mengagungkan Engkau, membesarkan nama Engkau. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wahai malaikatku, apakah mereka melihatku? Apa kata malaikat? Tidak ya Rabb, kalau seandainya mereka melihat Engkau, niscaya mereka akan lebih besar mengagungkan Engkau, lebih besar mensucikan Engkau, lebih besar memuliakan Engkau, wahai Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai malaikatku, apa yang mereka harapkan? Maka malaikat menjawab, ya Allah, sungguhnya yang mereka harapkan adalah surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka melihatnya? Apa kata malaikat? Belum, tidak melihatnya ya Allah. Kalau seandainya mereka melihatnya, niscaya mereka akan lebih berbuat banyak lagi dan beramal banyak lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang mereka takutkan? Dari apa yang mereka takutkan? Maka malaikat menjawab, dari neraka.
Apa kata Allah? Apakah mereka melihatnya, wahai malaikat? Apa dijawab oleh malaikat? Tidak ya Rabb. Kalau seandainya mereka melihat neraka, niscaya mereka akan lari. Mereka akan lebih takut lagi. Mereka akan lebih jauh lagi dari neraka tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka-mereka itulah yang telah mendapatkan rahmatku. Saksikanlah wahai malaikatku, mereka-mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmatku. Apa kata malaikat? Ya Rabb, sesungguhnya tadi ada seseorang datang yang bukan dari kalangan mereka, akan tapi dia hanya lewat. Akan tapi ketika dia mendengar majelis taklim kemudian dia duduk. Duduk. Apakah dia dapat rahmat engkau juga? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalikal qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Wahai malaikatku, mereka-mereka itu tidak akan menyengsarakan orang-orang yang duduk dengan mereka. Orang yang datang tersebut tidak akan sengsara karenanya. Makanya gabungkan dia wahai malaikatku dengan orang-orang yang hadir. Itulah ahlul khair. Keutamaan yang antum dapat berkawan dengan ahlul khair. Kalau seandainya di akhirat, anda akan mendapatkan syafaat orang yang saleh. Syafaat orang saleh dia akan dapatkan. Disebutkan di dalam riwayat seseorang di dunia bertemu dengan orang yang saleh, bercakap, berbicara. Kemudian dia berpisah, tidak pernah bertemu lagi semenjak itu. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang saleh ke surga dan masukkan orang yang bertemu tadi ke neraka. Tiba-tiba orang yang saleh tersebut melihat sahabatnya yang pernah bertemu kepadanya sekali. Apa kata orang saleh tersebut? Ya Allah, sungguhnya dia si fulan pernah bertemu dengan. Ya Allah, tolong syafaatku berikan kepadanya untuk engkau angkat masuk surga. Allah masukkan gara-gara sekali pertemuan dengan orang saleh mendapat syafaat bagi orang-orang yang seperti itu. Jadi ziaratu ahlul khair adalah sebuah keutamaan di dunia dan juga keutamaan di akhirat. Dan juga menziarahi orang-orang yang saleh adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan kecintaan kita kepada Allah. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab? Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Orang yang mencintai orang yang saleh, Allah akan kumpulkan dia bersama orang yang saleh. Orang yang mencintai orang-orang yang fasik, yang saleh, yang banyak maksiatnya, Allah akan kumpulkan bersamanya. Anda di mana? Apakah Anda mencintai orang-orang yang saleh, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang salihin, atau Anda bersama para syaitan, para dajjal, para iblis dan pelaku maksiat? Posisikan diri Anda, dan dia adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh para ulama kita bahwa cinta seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Dia satu dari 7 golongan yang mendapatkan perlindungan nanti di padang mahsyar, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Azza wa Jalla. Rajulani tahabbani fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a lillahi waftaraqa lillah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. 2 orang yang mencintai karena Allah. Pernahkah antum mencintai seseorang karena Allah? Anda akan dapatkan 1 golongan dari 7 golongan yang sulit didapatkan. 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antaranya 2 orang, rajulani tahabbani fillah. Hadis yang kita akan bacakan ini semuanya menunjukkan keutamaan untuk menziarahi ahlul khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, para ulama, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Dan kecintaan kita kepada mereka disebutkan oleh para ulama kita terbagi 4. Pertama, kecintaan kita karena zatnya, karena dirinya, karena individunya. Karena manusia mencintai seseorang karena 2 hal: keindahan tubuhnya, keindahan wajahnya, dan keindahan akhlaknya. Orang cinta kepada seseorang karena zatnya, dan dia terbagi 2.
Bisa saja seseorang tidak mencintai karena indah orangnya, akan tapi karena indah ada yang ada di dalam dirinya, yaitu akhlak yang mulia. Keindahan tubuh sudah banyak dilihat. Pasangan yang dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari suami istri salah satunya. Kita mencintai, akan tapi kadang-kadang cinta yang lebih luar biasa adalah cinta terhadap apa yang ada di dalam sanubarinya. Dan itu juga terbagi dua, kesempurnaan pada akal dan kesempurnaan pada akhlak. Orang yang sempurna akhlaknya akan membuat dia akan sempurna di dalam tindak tanduk dan perbuatan. Orang yang sempurna akalnya akan penuh dengan akalnya, akan dipenuhi dengan ilmu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Bagaimana kita tidak mencintainya, sedang kita berhutang budi kepadanya. Dia mempunyai akhlak, kebaikannya bagaikan bejana yang penuh, dia akan melimpah kepada kita. Dia nur, cahaya yang dengan tersebut kita akan berbangga dengannya. Antum lihatkah seseorang yang mempunyai kedudukan, ketika antum berjalan bersamanya, kadang-kadang terasa bahwa diri antum terangkat sedikit karena bersamanya. Karena bersama orang yang gagah tersebut, diri antum yang tidak ada artinya, kumuh, lusuh, ketika bergawan dengan orang yang gagah, maka anda akan mengambil cahaya dari cahaya besarnya, keagungan yang dia miliki, sehingga anda juga besar bersamanya. Begitu cahaya ilmu, anda akan mengambil. Orang-orang munafikin dan orang-orang mukminin akan mengambil cahaya itu di dunia, dan juga mereka akan mencari cahaya itu di akhirat. Orang-orang munafikin di dunia mereka ingin mengambil cahaya ilmu, cahaya akhlak, akan tapi tidak sebenarnya mengambil cahaya. Sehingga nantinya mereka akan katakan juga sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hadid, qala anzuruna naqtabis min nurikum. Apa kata orang-orang munafikin? Hai orang-orang mukmin, tunggu kami sehingga kami bisa mengambil cahaya dari kalian. Jadi ketika di padang mahsyar dalam gelap, orang-orang mukmin berjalan, orang-orang munafikin mengikuti cahaya yang dimiliki oleh orang-orang mukmin. Ketika mereka terlambat, mereka mengatakan kepada orang mukmin, unzuruna, tunggu kami sebentar, naqtabis min nurikum, agar kami bisa mengambil cahaya engkau. Kenapa? Kami di dunia dahulu juga mengambil cahaya engkau. Wahai orang-orang mukmin, sekarang kami juga mengambil. Apa kata orang-orang mukmin? Qila irji'u wara'akum, baliklah kalian pulang. Sesungguhnya yang kalian ambil di dunia dahulu pura-pura, tidak benar. Sekarang juga kami akan berikan sebagainya hakikatnya, yaitu kami tidak akan beri cahaya. Jadi kita mencintai kadang-kadang karena akhlak yang mulia. Dialah Rasulullah SAW. Bagaimana kita tidak mencintainya? Dia adalah innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah mulia akhlak yang mulia. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah SAW? Bagaimana kita tidak mencintai para ulama? Karena mereka adalah sumber agama dan akhlak yang kita pelajari. Disebutkan bahwa kajian Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dihadiri lebih dari 5.000 yang hadirin, 5.000 jamaah. 500 menulis, 4.500 sisanya mengambil gaya samt, bagaimana cara bergaulnya sehingga mereka berakhlak dengan akhlak Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan yang kedua, mencintai sesuatu karena dia wasilah, dia sarana untuk kepentingan yang kita miliki. Sebagaimana seseorang mencintai emas, emas pada hakikatnya dia tidak berubahnya dengan batu. Anda ambil emas, Anda ambil batu, Anda tidak akan suka emas itu, Anda tidak akan suka batu itu. Kan tapi kenapa kita suka emas? Karena dia adalah wasilah untuk menyempurnakan kepentingan kita. Begitu juga kita bisa mencintai seseorang atas nama Allah Subhanahu wa taala, al-hubbu fillah, cinta atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah wasilah, karena perantara dia kita bisa memanfaatkan. Maka cinta kepada orang tua adalah sarana untuk ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Kita cinta kepada mereka. Kenapa? Karena dia adalah sarana untuk cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada famili, kerabat, silaturahim. Kita cinta kepada mereka karena dia adalah sarana untuk cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kita mencintainya. Dan juga cinta kita kepada seorang guru bisa saja seperti ini, bahwa kita menggunakan guru sebagai sarana untuk cinta kita kepada Al-Quran dan Hadis. Dengannya kita mengambil ilmu syariah, makanya kita mencintainya. Dan yang ketiga,
mencintai sesuatu Matahari terbitnya bagus. karena Allah Azza wa Jalla, atas nama Allah dan karena Allah dan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga masuk ke dalam yang keempat, karena sebagian ulama masukkannya itu membagi duanya, kan tapi saya bagi dengan 3 saja, dan dia adalah mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah setinggi-tinggi kecintaan, tinggi-tinggi kecintaan seseorang. Dia cinta karena Allah Azza wa Jalla, tidak ada karena apa-apa. Dia tidak pernah berhutang budi kepadanya, dan dia bukan gurunya, dan dia bukan menyampaikan, kan tapi dia cinta sekalipun tidak bertemu, kan tapi dia cinta karena Allah Azza wa Jalla. Cinta karena dia ahlu sunnah. Apa kata Sufyanus Tsauri radhiyallahu anhu rahimahullahu taala ketika datang kepadanya jamaah yang jauh dari negeri seberang, dari Andalus datang kepadanya mengaji kepada Sufyanus Tsauri di Baghdad. Andalus, Baghdad jauh.